Hari ini kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Anak-anak pasti senang ya. Tapi ibadah online ini khusus buat anak-anak yang tidak dapat ikut ibadah onsite ya. Kalau sudah bisa, kita harapkan semua ikut ibadah onsite ya. Kita pasti rindu datang ke rumah Tuhan ya. Ayo hari ini kita mulai ibadah online hari ini, kita nyanyi haleluya haleluya ya. Ayo anak-anak dengan semangat ya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali datang beribadah Tuhan walaupun melalui online. Tuhan, persiapkan hati kami untuk memuji nama Tuhan dengan penuh semangat, dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan juga pakai lause-lause kami yang melayani. Tuhan berkati setiap kami yang saat ini sedang beribadah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Lasayan, Tuhan itu baik ya sama kita ya Lasayan. Iya dong, pasti Tuhan dong. baik sama kita, Dia masih memelihara kita dan anak-anak semua di rumah ya. Masih bisa beribadah sampai hari ini, masih sehat, masih bangun gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan baik. Tuhan memelihara kita, Tuhan memelihara Lasayan dan Lause Stephen dan anak-anak semua di rumah. Oleh karena itu, Lause Stephen mau mengajak kita untuk memuji Tuhan sama-sama. Iya, lagu apa Lause? Nah, memuji Tuhan selalu. Yuk anak-anak kita bangkit berdiri, kita mau naikkan dengan semangat. Anak-anak, kita akan lanjut memuji Tuhan dengan pujian Jalan Serta Yesus. Apa artinya Jalan Serta Yesus, anak-anak?
Artinya kita harus setiap hari berjalan bersama Tuhan Yesus. Nah, bukan hanya dalam waktu senang loh, ya Loh Stephen ya. Benar, Nah, setiap waktu ya. iya, waktu sedih, waktu susah ya, kita harus bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ayo kita tetap berdiri, kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus yang penuh semangat ya, benar-benar jalan ya, walaupun nggak lihat. Tapi anak-anak di rumah benar-benar jalan, oke? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke anak-anak, nah sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita hari ini mau mendengarkan tentang suatu hal yang baru ya Lausahayen ya. Iya. Nah oleh karena itu Lause Stephen mau mengajak kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati sama-sama. Dan kita mau menaikkan pujian, baca kitab suci sama-sama untuk menyiapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan ya. Nah, selain baca kitab suci kita harus apa? Berdoa. Oh iya, berdoa jangan lupa ya tiap anak-anak. hari. Kita harus setiap hari berdoa. Yuk anak-anak kita nyanyikan pujian ini sama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau
bersatu di dalam doa, mohon pimpinan Tuhan ya, agar kita dapat mengerti firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah memanggil kami, sehingga kami dapat beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, agar kami dapat mengerti. Dan berikanlah kepada kami hati yang taat, agar kami dapat mentaati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalau kalian nih selama sebulan mengikuti ibadah, kalian pasti sudah mendengar betapa Tuhan itu memelihara, membimbing bangsa Israel. Yang pertama tuh Tuhan membimbing bangsa Israel keluar dari Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan ya. Terus Tuhan selama perjalanan itu Tuhan juga membuat bangsa Israel bisa berjalan di tanah kering, di tengah-tengah laut Teberau. Terus masih ada lagi betapa Tuhan itu bisa membuat gunung batu mengeluarkan air untuk bangsa Israel minum saat di tengah padang gurun. Wah, mereka juga akhirnya pergi ke Gunung Sinai dan mendapatkan 10 perintah Allah, di mana Tuhan mau bangsa Israel itu untuk mentaati perintah Tuhan. Dan ingat, adalah Tuhan yang berjanji. Tuhan yang berjanji mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Dan Tuhan berjanji akan membawa bangsa Israel ke negeri perjanjian. Tuhan adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Nah, bangsa Israel masih di dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Saat itu mereka sampai di tepi sungai Yordan. Wah, tanah perjanjian itu sudah terlihat begitu dekat. Tanah perjanjian itu adanya di seberang sungai Yordan. Wah, kita tinggal melewati sungai Yordan ini, kita sampai. Tapi bagaimana caranya melewati sungai Yordan ini? Wah, 3 hari mereka bermalam di situ ya. Tuhan berfirman kepada Yosua. Waktu itu Musa sudah meninggal dan penggantinya adalah Yosua. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua agar para imam mengangkat tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian itu seperti ini, di mana saat bangsa Israel itu percaya bahwa tabut perjanjian itu adalah merupakan tanda kehadiran Tuhan. Di mana di dalamnya juga berisi 2 loh perintah hukum Allah yang diberikan di Gunung Sinai itu. Nah, Yosua lalu berkata kepada para tua-tua dan seluruh bangsa Israel, kalian bersiap-siaplah, kita besok akan melihat kemuliaan Tuhan. Seperti kalian telah melihat betapa Tuhan membimbing kita semua sejak keluar dari Mesir. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan kita. Wah, bangsa Israel senang ya. Wah, kita sebentar lagi mau sampai nih ke negeri perjanjian, yaitu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Maksudnya negerinya itu kaya, makmur ya. Wah, mereka senang. Pagi-pagi hari Yosua langsung menyuruh para imam mengangkat tabut perjanjian. Dan kalian bangsa Israel berdiri agak jauh ya. Jangan terlalu dekat, agak jauh. Lalu mereka, para imam membawa tabut itu berjalan menuju ke tepi sungai. Dan sampai di tepi sungai, para imam itu tidak berhenti. Mereka tetap berjalan
begitu kaki para imam itu menginjakan air sungai Yordan, kalian tahu apa yang terjadi? Wow, luar biasa anak-anak. Betapa air sungai yang sedang mengalir itu bisa berhenti. Ya, begitu kaki para imam itu menginjak, air sungai itu berhenti. Dan akhirnya para imam itu bisa berjalan di tanah yang kering. Luar biasa bukan anak-anak? Tidak ada siapapun yang bisa melakukan hal seperti itu selain Tuhan Allah kita. Tuhan sanggup membuat segala sesuatu, segala keajaiban. Oleh karena itu anak-anak percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu ya. Lalu sesudah para imam itu sampai di tengah-tengah dan tempat dasar sungai itu sudah kering, lalu Yosua menyuruh bangsa Israel semua lewat. Wah, mereka bisa jalan ya di tanah kering, di tengah sungai. Wah, luar biasa sekali ya. Mereka pun mengalami hal yang mirip waktu mereka menyeberang, melewati Laut Teberau ya. Wah, luar biasa sekali. Wah, mereka sampai di seberang. Sampai di seberang, Tuhan telah menyuruh Yosua untuk menyuruh setiap tua-tua dari setiap suku bangsa Israel, itu ada 12 ya. Jadi Tuhan menyuruh mewakilkan setiap orang dari satu suku untuk mengambil batu dari dasar sungai Yordan itu. Ambil satu persatu, letakkan di tempat di mana kalian akan bermalam nanti, jadi di tanah perjanjian sana. Lalu mereka satu persatu ambil batu, digotong. Batu kan berat ya, batu ya, wah digotong. Lalu mereka letakkan di sana. Nah, semua sudah beres. Lalu Yosua memerintahkan para imam itu, kan masih di tengah sungai itu ya, di tanah situ ya. Naiklah. Lalu para imam itu naik. Jalan, naik. Dan begitu para imam itu kakinya menginjak tanah yang kering di luar dari sungai Yordan, tahu anak-anak apa yang terjadi? Wah, air sungai itu mulai mengalir lagi. Wah, luar biasa loh, sebayangin ya. Tadi yang berhenti, lalu begitu kaki para imam sampai di daratan yang kering, air sungai itu mengalir lagi. Wah, lo sebayangin. Wah, luar biasa sekali ya penyertaan Tuhan dan bimbingan Tuhan kepada bangsa Israel. Begitu juga ya anak-anak, bimbingan Tuhan kepada kita semua. Nah, sesudah mereka sampai di sana, Yosua pun mengumpulkan batu itu dan mendirikannya di Gilgal, di tanah perjanjian sana. Dan Yosua berpesan kepada para bangsa Israel, batu ini sebagai peringatan bahwa Tuhan telah membiarkan bangsa Israel lewat di tanah kering di sungai Yordan. Dan batu itu masih ada di sana sampai sekarang anak-anak. Luar biasa sekali ya. Wah, bimbingan Tuhan itu. Nah, anak-anak, oleh karena itu percayalah kepada Tuhan. Sama ya, Tuhan itu akan membimbing kalian semua. Sejak kalian masih kecil-kecil ini loh, kalian bersyukur ya, kalian bisa sudah mengenal Tuhan saat kalian masih kecil seperti ini. Waktu Lause kecil kalian, Lause belum begitu mengerti ya. Dan Lause saat sudah dewasa pun, waktu itu Lause belum bisa berdoa anak-anak, tidak seperti kalian ya. Lause waktu itu mengalami masalah kesulitan. Aduh, Lause nggak bisa berdoa. Lause hanya ingat ada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan Tuhan benar-benar menolong Lause Marta. Oleh karena itu anak-anak ya, percayalah kepada Tuhan. Kalau kalian saat ini masih belum bisa berdoa, ingat ada Tuhan. Kalian bisa cukup mengatakan Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tahu apa yang ada di dalam isi hati kalian. Tuhan pasti akan menolong kalian. Bersyukurlah
kalian sudah mengenal Tuhan sejak kecil. Percayalah, Tuhan akan membimbing kalian sampai kalian tua nanti, ya. Ingat anak-anak ya, percayalah Tuhan itu baik dan setia. Tuhan yang setia telah memenuhi janjinya kepada bangsa Israel, sudah membawa mereka ke tanah perjanjian. Tuhan itu juga yang akan memberikan janjinya kepada kita semua. Apa itu? Tuhan selalu beserta kita, ya. Nah, untuk mengingat ayat firman hari ini, kita akan menghafalkan dari Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ya, Tuhan sudah berjanji hendak membimbing dan memberikan ketentraman kepada kita semua ya anak-anak. Kita ulang ya ayat hafalan hari ini ya. Dari Keluaran pasal 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ya, anak-anak, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Melalui firman ini, kami semua percaya dan yakin betapa Tuhan telah membimbing bangsa Israel sesuai dengan janji Tuhan menuju ke tanah perjanjian. Kami juga percaya bahwa Tuhan membimbing setiap kami. Tuhan tolong setiap kami agar kami dapat selalu berjalan bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, sekolah minggu kita sampai di sini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.